Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore yang indah ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Pemeliharaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Saat sore ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu, Tuhan, dan Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, Bapa. Biarlah kami boleh memperoleh kelegaan yang daripadamu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, berkati setiap kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan, oh Yesusku. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk
kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat tinggi Tuhan, di tempat maha tinggi. Haleluya, Yesus, semuanya nama sembah Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau Raja segala raja. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, Raja. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, kami sungguh bersyukur. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau layak kami sembah, layak kami tinggikan. Syukur bagimu Tuhan, Engkau yang baik. Hati kami sungguh bersyukur. Hati kami bersyukur Tuhan. Glory, glory, glory. Terpujilah Engkau, Yesus. Engkau dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya, Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemuliaan sungguh hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kita katakan Kau Allah yang kami sembah, Kau ya Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, benar Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Bapa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Kami mau lebih siap lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku Bapa.
Mazmur 133 ayat ini juga menceritakan tentang bagaimana Tuhan memerintahkan berkat. Banyak orang mencari berkat, padahal bukan mencari berkat, mungkin dia berusaha dengan kekuatannya. Tapi Tuhan juga pernah berkata bahwa Tuhan memberkati orang percaya, orang yang beriman pada waktu dia sedang tidur, pada waktu tidur. Apakah tidur itu berbicara tentang tidur saja dalam konteks harafiah? Bagaimana Tuhan memerintahkan berkat itu ke dalam kehidupan kita? Mari kita belajar hari ini dari apa yang Tuhan katakan, memulainya dari Kejadian 2 ayat yang kedua. Siapakah di antara kita yang tidak rindu untuk berkat itu diperintahkan? Semua kita rindu. Cuma seringkali kita tidak bisa memahaminya, maka Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Kenapa? Karena membatasi kuasa Tuhan. Coba kita belajar Kejadian 2 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat
biasanya kapan orang mulai berserah? Orang mulai berserah itu biasanya ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan sesuatu, maka kita berserah kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang lagu berserah itu dinyanyikan pada saat orang sudah mau diserahkan. Ya kan? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lagu itu dinyanyikan pada waktu kapan biasanya paling banyak? Pada mendoakan orang sakit yang sakitnya sudah parah, sudah nggak bisa sembuh lagi, biasanya mendoakan pada waktu itu. Saudara, orang memang begitu karakter manusia. Ketika sudah tidak berdaya, baru kemudian kita berserah. Tapi hari ini kita belajar dari satu kata yang Tuhan sampaikan di sini. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Saudara, kita belajar memulai dari angka 7. Angka 7 di dalam ayat, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab biasanya adalah artinya angka perhentian, angka penyelesaian, dan angka kesempurnaan. Tuhan menciptakan semua dunia dan isinya itu mulai dengan perkataan baik, baik, baik. Dan setelah menyelesaikan penciptaan manusia, maka kemudian Allah berkata baik sekali. Artinya sudah sempurna apa yang sudah diperbuatnya, sudah selesai apa yang diperbuatnya, sudah masuk kepada waktu perhentian. Kenapa? Karena semua sudah selesai. Maka Tuhan katakan baik sekali. Lalu kemudian Allah masuk ke hari yang ketujuh, lalu dia berhenti dari semua apa yang dikerjakannya, dari semua penciptaannya. Kenapa? Karena sudah sempurna, karena sudah selesai, maka Allah berhenti di situ. Saudara, hari ini kita akan belajar, dan perhentian itu kemudian orang-orang pada Yahudi menggunakannya dengan istilah hari Sabat, hari perhentian, di mana Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita Sabatnya? Apakah Sabat kita juga berhenti berbicara tentang perhentian? Yes. Apakah Sabat itu berbicara tentang kesempurnaan? Iya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Semua manusia itu sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Natal kita peringati adalah sebagai bukti dari Tuhan yang mengasihi kita. Maka kado Natal yang terindah itu adalah kehadiran Tuhan di dalam dunia, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merayakannya? Bukan dari gemebiarnya cara kita merayakan, tapi dari sikap hati kita kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia dari masuk atau lahir dari keluarga yang sederhana. Berita kelahirannya diberikan kepada orang yang sederhana di padang penggembalaan. Dan mereka datang kepada Yesus dengan ketulusan hati, dengan kesederhanaannya. Tuhan menerima mereka. Mereka melakukan perhentian di hadapan Tuhan dan pulang dengan sukacita. Nah, ketika manusia sudah berdosa, hidup di dalam penggembaraan dosanya, Yesus datang untuk menebus kita di kayu salib itu, sehingga ketika kemudian Tuhan bangkit kembali dari kematiannya, setiap orang yang percaya bukan hanya tidak binasa, tetapi Tuhan menghendaki kita menikmati kebenaran Sabat bagi kita, baik itu secara natural maupun secara supranatural. Orang bisa menikmati Sabat ketika kita ada di dalam dunia ini, dan secara rohani dalam hubungannya dengan Tuhan berdasarkan iman yang kita percayai. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana kita belajar dari Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28-29, Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan engkau pun akan menikmati. Saudara perhatikan di sini, Tuhan bilang, ayo berjalan bersama dengan Tuhan, lalu belajar dari Tuhan.
Dan itulah cara untuk kita bisa memperoleh kelegaan yang sesungguhnya. Real rest, ada kelegaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita mendapatkan kelegaan? Banyak orang konsep menikmati kelegaan ketika Tuhan atau ketika kita mencari keduniawian, mencari kesenangan secara duniawi, itu tidak akan pernah langgeng. Yesus bilang kalau kita mau menikmati kelegaan yang sesungguhnya, berjalanlah bersama dengan Tuhan, belajarlah dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kelegaan? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita belajar tentang Sabat dan menikmati Sabat itu. Berhenti itu kudus, kata firman Tuhan. Alkitab bilang begini, lalu Allah memberkati hari yang ketujuh. Perhatikan, hari perhentian, hari Sabat itu diberkati oleh Tuhan dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara perhatikan, ternyata Allah bukan hanya sekedar menguduskan hari Sabat, tetapi memberkati juga. Ketika kita melakukan perhentian di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, belajar dari Tuhan, bukan kita hanya mendapatkan kelegaan, tetapi limpahan berkat itu juga akan diberikan kepada kita. Menghadapi era new normal ini kita membutuhkan hal-hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Kenapa? Karena dunia tempat kita tinggal hari ini adalah dunia yang semakin melaju dengan super cepat. Dulu orang kalau kirim surat bisa seminggu baru nyampe, sebulan baru nyampe. Sekarang hitungan detik berita di sini sudah nyampe. Dulu orang berpikir bagaimana caranya ketika Musa dan Elia, ketika Alkitab Wahyu, saksi itu akan mati dan seluruh dunia bisa melihatnya. Dulu orang mungkin heran. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita lihat di sini. Bahkan kita bisa nonton sepak bola siaran langsung. Itu berarti bahwa kejadian negeri yang sangat jauh pun kita bisa melihatnya. Saudara, percepatan dalam kehidupan dan di dunia hari ini, di mana banyak orang kemudian menikmati tuntutan di dalam hidupnya, bukan tuntunan, tetapi tuntutan. Tuntutan yang menyita waktunya, baik itu tuntutan pekerjaan, tuntutan pertemanan juga sama, tuntutan keluarga. Bahkan handphone kita semakin banyak temannya, semakin ribet. Ya kan, screen lagi, yang ini screen lagi. Tadi juga saya mau tidur, lalu gerut gitu. Wah, nomornya nggak dikenal, band gitu. Lalu kemudian lagi nyenyak lagi, gerut gitu. Waduh, saudara perhatikan. Akhirnya karena sering ditelepon, siapa diangkat itu? Abah mau pinjam sekar. Kenapa? Mau diajak ke Makassar. Oh iya, hari ini dia berangkat ke Makassar. Saudara, banyak orang yang tidak dikenal pun akhirnya menjadi telepon. Belum lagi ada telepon dari yang salah sambung. Perhatikan, ini banyak sekali. Nah, sehingga dengan keadaan yang semakin sibuk, pekerjaan menyita waktu, berusaha menyita waktu, semua kadang begitu menyita waktu. Kenapa? Karena kita dikejar oleh target, dikejar oleh obsesi, dikejar oleh banyak hal yang membuat kadang kita ini tidak sempat untuk berhenti di dalam Tuhan. Sehingga tidur pun mikir, duduk pun mikir. Bahkan banyak di gereja pun sedang duduk beribadah, pikirannya tidak ada di sini. Ada yang mungkin sedang jalan-jalan ke mall, ada yang sedang mikir pekerjaannya, ada juga ngantuk. Saudara perhatikan, itu kadang kenapa? Karena memang berpikirnya begitu tidak nyaman. Nah, sehingga kemudian konsep perhentian itu bisa menjadi terdengar aneh bagi orang yang super sibuk. Waktu adalah uang, gitu ya. Apalagi orang dunia mengajarkan berkorban yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Prinsip ekonomi, istilah rajin pangkal pandai. Saya sudah rajin kok nggak apa, rajin maka kaya ya. Udah rajin kok nggak kaya, memang rajin maka pandai. Sudah. Namun jangan biarkan dunia mendikte kita. Kita ini pedoman hidup kita kan firman Tuhan. Dunia mengajarkan percepatan, dunia mengajarkan tentang kesibukan, tapi Alkitab firman Allah mengajarkan bagaimana kita menikmati perhentian dengan Tuhan.
Bagaimana kita bisa menikmati Sabat bersama Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dan belajar dari Tuhan, sehingga kemudian kita menikmati kelegaan di dalam hidup ini. Itu yang mau Allah inginkan. Kenapa? Karena Tuhan datang ke dunia ini kan memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan bilang damai sejahtera yang kuberikan itu berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Nah, di mana bedanya? Dari bagaimana kita menyikapi keadaan dunia ini. Untuk itulah maka kata yang digunakan untuk menguduskan ini dari kata kadas, yang berarti mengkhususkan, menyucikan. Kata yang sama dengan istilah kudus. Tuhan menguduskan hari yang ketujuh. Tuhan menyiapkan waktu dan memberkati hari itu. Pertanyaannya, apakah kita juga pernah, apakah kita dengan sengaja mengkhususkan waktu satu hari, mengkhususkan waktu tertentu, supaya waktu itu benar-benar ada di hadirat Tuhan, dan kita benar-benar menikmati berkat yang diperintahkan Tuhan. Saudara, jika pencipta kita, pencipta langit dan bumi saja berhenti bekerja, dan saya percaya, ataupun kata Tuhan bahwa Allah bekerja sampai hari ini, Allah itu kan tidak pernah lelah, tetapi Dia mau berhenti. Saudara, kalau Tuhan saja berhenti memberikan, mengkhususkan waktu, seringkali kita kadang seperti minggu yang lalu, kita berfungsi bukan sebagai ranting yang tinggal tetap di dalam Tuhan, tetapi kita kadang mengambil posisi sebagai pokok anggur, berjuang dengan kekuatan sendiri, sehingga kemudian kita tidak bisa menikmati hidup ini, menikmati saluran air kehidupan yang Tuhan berikan, menikmati nutrisi kehidupan yang Allah berikan, sehingga ranting itu kemudian menjadi segar. Untuk itulah jangan heran ada banyak orang yang tubuhnya segar tetapi jiwanya tidak segar. Ada banyak orang yang hartanya melimpah, sepertinya segar tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menikmatinya, tidak menikmati kesegaran secara jiwanya. Itulah yang Tuhan katakan ketika Yesus mencari buah ara. Ada pohon ara yang daunnya subur, tumbuhnya begitu subur, tapi Tuhan katakan besok dia harus mati dan dikutuk. Kenapa? Karena meskipun subur secara kasat mata, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, perhentian hari Sabat itu menjadi begitu penting bagi Tuhan, sehingga kemudian dia memasukkannya di dalam ke-10 hukum Taurat. Dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah hari Sabat, hormatilah hari perhentian itu. Kalau saudara baca dalam Keluaran 31, itu harus diajarkan dan ditetapkan turun-temurun. Artinya dari generasi kita ke generasi berikutnya, bagaimana belajar untuk menghormati hari Sabat, bagaimana untuk menikmati perhentian, sehingga kita benar-benar bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Prinsip di balik peringatan hari Sabat itu luar biasa. Itulah mengapa Tuhan menghentikannya atau Tuhan berhenti menciptakannya. Menurut Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28, bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadi lelah dan menjadi lesu. Jadi kalau Tuhan berhenti bukan karena lelah, Tuhan berhenti mencipta bukan karena dia menjadi lesu. Tuhan menghentikannya pada hari Sabat karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan itulah akhir dari penciptaan, sehingga orang Israel memperingati hari Sabtu itu sebagai akhir dari penciptaan. Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Sementara untuk kita perhentiannya itu dimulai pada hari Minggu. Bukan akhir dari penciptaan, tetapi akhir dari penebusan. Ketika firman Tuhan sejak raja itu kemudian Yesus disalibkan, tidak ada lagi korban setelah itu. Yesus menjadi korban yang terakhir, korban yang sempurna. Maka sejak Yesus mati di kayu salib, tidak ada lagi korban untuk menebus dosa dunia. Dan waktu Yesus bangkit pada hari Sabat, pada hari Minggu, maka kemudian hari Minggu itulah menjadi dasar untuk kita menghormati Sabatnya kita adalah hari Minggu.
Yesus bangkit pada hari Minggu, itulah makanya gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu, hari pertama di dalam sepekan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah makanya Tuhan menguduskan hari Sabat, mengkhususkan hari Sabat. Kalau kita datang ke sini beribadah, apakah kita beribadah secara khusus atau mungkin sambil saja? Rasanya kan gak enak ketika saya lewat ke sana. Loh Pak, sengaja ke sini, ke Pak Joko. Enggak kok Pak Dek, saya hanya mampir. Tujuan saya itu mau ke sana. Saudara perhatikan, kira-kira kan hanya mampir kan berarti Pak tempat Pak De Joko bukan tujuan akhir saya. Tujuannya saya mau ke sana, tapi cuma mampir saja. Mampir itu punya tujuan yang lain juga. Mungkin mampir karena capek, mungkin mampir supaya dengan harapan disuguhin minum dan sebagainya, atau mungkin supaya disamboni kan, karena bukan tujuan. Habis selesai, Pak Dek makasih ya, saya mau terus lagi. Kenapa? Saya udah ditunggu di sana. Kan rasanya nggak enak hanya sekedar jadi ampiran. Nah demikian juga hari Sabat, hari kita Sabatnya Minggu, Tuhan mengkhususkan itu. Tentu ada berkat, tentu ada rahasia di balik kenapa kita harus mengkhususkan hari Sabat, bahwa hari perhentian itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Hari perhentian yang kita khususkan bagi Tuhan itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau hari perhentian, hari yang ketujuh, Allah memberkatinya, maka kita percaya ketika kita berhenti bahwa hari ini duduk di sini sebagai perhentian kita dengan Tuhan, saya sangat percaya dan kita juga percaya bahwa hari ini di waktu yang sama ketika kita mengkhususkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, waktu yang sama inilah waktu yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita belajar untuk mengawali hari itu dengan perhentian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa orang Yahudi mengambil hari Sabatnya dimulai dari Jumat petang sampai Sabtu petang? Satu harinya orang Yahudi itu dimulai dari petang hari sampai petang hari lagi. Kenapa? Karena orang Yahudi belajar firman Tuhan. Orang Yahudi mengerti firman Allah. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 1 ayat yang kelima, ketika selesai hari penciptaan pertama, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Besoknya lagi jadilah petang, jadilah pagi. Kalau kita kan hari dihitung mulai pagi, dini hari, pagi kemudian berjalan. Tengah harinya jam berapa kita? Jam 12 siang. Kalau orang sana enggak, tengah harinya itu pagi justru, karena mulainya dari petang. Nah petang itu disebut dahulu, kenapa? Bukan satu kebetulan, karena pada waktu petang itulah Tuhan ingin kita mengawali sebagai dengan hari perhentian, dengan waktu perhentian. Hari ini petang, besoknya lagi katakan sehari menciptakan, lalu sorenya jadilah petang dan jadilah pagi. Memulai hari saat petang itu ada makna mengawali atau bahwa hari tersebut diawali dengan istirahat. Kalau kita kan diawali dengan kerja, lalu malamnya istirahat. Tapi Tuhan maunya menghendaki diawali dengan istirahat dulu, baru besoknya bekerja. Ini perbedaannya. Saudara, ketika bangun pagi, orang perjanjian lama, orang Yahudi katakan kalau bangun pagi itu bukan pagi hari, tetapi tengah hari. Kenapa? Karena dia sudah istirahat dulu. Jam 6 pagi dia bangun, itu tengah hari. Nah sehingga kenapa? Sudah cukup istirahat, penuh dengan vitalitas, sudah menghabiskan waktu bersama Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama orang yang dikasihi, baru besoknya itu bekerja dengan gairah. Sehari penuh, sampai petang hari istirahat lagi. Itu lamanya kita orang Yahudi mengkhususkan hari Sabat itu sebagai waktu untuk mengistirahatkan tubuh, sebagai waktu untuk menjalin hubungan, sebagai waktu untuk beribadah, sebagai waktu untuk mengucap syukur dan merayakan sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengan harapan bahwa Tuhan mengajarkan bahwa dengan berhenti dan bekerja dan mengkhususkan hari yang ketujuh, mereka mengingat, mereka mengakui, mereka mengingat bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Makanya benar-benar mereka menghormatinya. Beda dengan zaman yang sekarang semakin cepat, orang kadang tidak punya waktu yang khusus.
Nah, bagi orang percaya sebenarnya hari Sabat itu adalah hari ketika kita menghabiskan waktu juga bersama dengan Juru Selamat kita. Hari Minggu adalah hari Sabat, hari kita di mana kita menghabiskan waktu bersama dengan Juru Selamat. Karena kita ibadahnya sore, terbalik mungkin dengan keluarga dulu, lalu sorenya dengan Juru Selamat kita berkumpul di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah saudara seiman, di tempat ibadah, bertemu dengan saudara. Untuk apa? Untuk menyembah Dia bersama-sama. Dan ketika kita menyembah, kita percaya bahwa Allah itu bertahta di atas pujian. Dan kalau Allah bertahta di atas pujian, maka akan turun sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kemudian mendengar firman Tuhan serta merayakan keintiman dengan Tuhan. Jadi hari raya kita sebenarnya bukan hanya sekedar Natal, Tahun Baru, tapi setiap kita menikmati hari Sabat, setiap kita mensyukuri, itulah hari raya kita. Karena kita menikmati berkat yang diperintahkan Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan bahagia. Kenapa? Karena kita menikmati doa berkat. Orang berpikir, oh saya bahagia nanti kalau sudah memiliki apa-apa baru saya bahagia. Bahagia dulu baru kita bisa diberkati Tuhan. Bersyukur dulu baru kita menikmati berkat yang melimpah. Orang kadang terbalik. Sebab Sabat berarti menjadikan Dia Tuhan segalanya di dalam hidup kita. Ketika kita hadir di tempat ini, kita sedang sepakat bersama-sama, sehati. Kita sedang percaya, menghormati Tuhan, menyembah Dia, merayakan Dia, sambil memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Maka orang yang datang kepada Tuhan beribadah, dia memuliakan Bapaknya, memuliakan Tuhan, dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini yang kemudian Tuhan mau memberikan berkatnya. Kenapa? Kita memberikan seluruh kehidupan kita. Nah saudara, berikutnya bahwa ketika selama hari Sabat apa yang dilakukan? Hari Sabat adalah hari hubungan keluarga, hubungan orang-orang terkasih dan sahabat-sahabat. Maka di hari Sabat itulah tempat kita berkumpul, tempat kita merayakan, tempat kita bersay hello dengan yang lain. Mungkin untuk kita merayakan, ayo selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat sejahtera. Kita boleh saling menyapa. Di grup kita saling menyapa. Ada yang selamat pagi, artinya selamat sampai pagi itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, prinsip yang lain apa? Dapat dipelajari pentingnya tidur dan beristirahat. Tubuh ini perlu diistirahatkan. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir apa ya? Supaya manusia dapat menikmati sesuatu yang telah diciptakannya. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan semua. Dan penciptaan terakhir pada hari ke-6 itu manusia. Setelah manusia diciptakan, bukan manusia mencari semuanya, Allah sudah menciptakan semuanya. Lalu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk menikmati semua apa yang Tuhan sudah ciptakan itu. Nah ketika manusia diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Sebab Yesus bilang, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Allah mempersiapkannya. Itulah makanya supaya manusia bisa menikmatinya. Kalau kita sudah menikmati, maka kita akan menikmati nama yang baru dari Tuhan, predikat yang baru yang disebutkan orang yang ditetapkan Tuhan. Apakah kita menjadi pribadi yang suka bersyukur, pribadi yang kemudian gemar memberi, pribadi yang tangguh, pribadi yang diberkati, pribadi yang terus menikmati kemurahan Tuhan? Ada nama yang diberikan oleh orang lain, dan itu yang ditetapkan Tuhan. Ini yang disebut oleh firman Tuhan, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Tuhan. Di bait Allah kita menikmati kebenaran, ditanam di bait Allah, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan orang menikmati dampaknya. Itulah orang yang ditanam di bait Allah. Saudara perhatikan, dan bertunas di pelataran Tuhan kita. Dan untuk itu hari ini mulailah kita bertunas. Mulai kita ditanam di bait Allah.
Jangan menunggu besok, Tuhan, saya mau belajar komitmen untuk sungguh-sungguh menghormati perhentian. Ketika Tuhan beri waktu untuk kita berhenti, maka untuk kita menguduskannya bagi Tuhan, kita mau belajar. Ketika kita menyembah, bukan hanya tubuhnya yang beristirahat, jiwa kita juga beristirahat, pikiran kita juga beristirahat, dan kita menikmati istirahatnya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita berbeda. Dengan orang Yahudi, Kristus adalah sahabat yang sejati bagi kita. Di dalam Kolose 2 ayat 16-17 berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sebab wujudnya ialah Kristus. Waktu Yesus datang ke dunia, para pemimpin agama menetapkan serangkaian tata tertib. Ada undang-undang, ada peraturan yang mengatur hari Sabat, ada juga daftar kewajiban dan larangan. Hari Sabat pada waktu itu sangat menekan. Bukan hanya menekan dengan peraturan tata cara beribadah, berkorban pun ada tata caranya. Mau memberikan persembahan materi berupa uang, harus tukar uang. Baru memberikan korban berupa barang, harus dipenukar barangnya. Diperiksa dengan begitu teliti. Sehingga hari Sabat itu merupakan hari yang sangat sibuk bagi mereka yang mencari kekudusan, penyesuaian dengan undang-undang peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengembalikan fungsi hari Sabat. Ia ingin mereka beristirahat. Kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Peristirahatan, perhentian, di mana kita mengkhususkan waktu bagi Allah, itu diciptakan untuk kita, bukan kita yang untuk itu. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, kemudian kita bisa menikmati perhentian bersama dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjadikan hari Sabat itu demi kebaikan manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia harus menegakkan peraturan dan larangan. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kita dibebani oleh banyaknya peraturan, sehingga kemudian takut salah, duduknya takut keliru, pelayanannya takut keliru. Kita tidak enjoy di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat siapa orangnya. Tuhan tidak melihat apa kedudukannya. Beda kan zaman dulu. Orang dulu kalau orang terhormat itu duduknya paling depan, terus meja di depan, tempat duduk orang paling hormat. Di hadapan Tuhan kita sama. Saudara dikasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Sabat oleh Yesus diarahkan untuk membawa manusia semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga berbicara tentang hari Sabat bukan berbicara tentang hari, tetapi berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana kita bisa datang kepada Tuhan, bisa melakukan perhentian bersama dengan Tuhan, bisa mengkhususkan waktu bersama dengan Tuhan. Tidak ditentukan saat dan waktunya, tapi kita bisa punya waktu untuk dengan Tuhan. Tentang pribadi Yesus yang luar biasa, sehingga dialah menjadi inti hari Sabat, bahwa dia adalah hari Sabat sejati. Yesus menunjukkan makna perhentian yang mendatangkan berkat bagi orang yang mau menguduskannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengulang bagaimana kisah di kolam Bethesda. 38 tahun orang itu mencari perhentian. Perhentian apa? Perhentian untuk kesembuhan, perhentian untuk pemulihan. Kalau sudah 38 tahun, kalau dia lumpuh sejak umur 12 tahun, berarti dia sudah umur 50 tahun waktu Yesus datang. Berarti dia tidak bisa menikmati masa-masa remajanya. Dia tidak bisa menikmati bergaulnya. Itulah makanya Alkitab mencatat orang itu tidak punya sanak keluarga yang menolong dia untuk menjeburkan dia ke kolam. Ketika ombak itu datang, air bergelombang, Alkitab mencatat bahwa orang lain lebih dahulu. Setiap hari dia mengalami kegelisahan. Bangun tidur dia gelisah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya tertekan. Kenapa? Dia mungkin jengkel dengan orang-orang yang tidak berempati sama dia. Kenapa? Karena dia berharap kepada dunia, berharap kepada gelombang, berharap
bukan berharap kepada Sang Penciptanya. 38 tahun dia pengen menuju perhentian kebebasan di dalam hidupnya. Dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dengan kekuatan sendiri selalu kalah cepat melangkah. Dalam tempo 38 tahun saya bisa bayangkan betapa gelisahnya. Orang yang mau menolong juga mungkin sudah tidak ada lagi. Kira-kira dalam hidupnya, kira-kira orang itu senang apa wajahnya pasti cemberut orang. Begitu dia udah, waduh ini orang sudah gak ada, saya besoknya tiba-tiba ada datang orang lagi. Besok sudah ada harapan datang lagi. Saudara, penuh dengan kejengkelan. Tapi dia tetap berharap sampai akhirnya Yesus datang sebagai sahabat yang sejati, yang mampu menghentikan semua pergumulannya. Bahwa perhentian dia bukan ada di kolam itu, bahwa sumber menikmati berkat bukan ada di kolam itu. Yesus datang menghampiri dia dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, ketika orang itu penuh kesabaran mencari perhentian kepada dunia, dia dicelikkan, maukah engkau sembuh? Dan orang itu berkata, Tuhan, sudah 38 tahun. Setiap ada gelombang, aku pengen ke sana tapi didahului oleh orang lain. Yesus tidak dicatat begitu banyak menjelaskannya. Tetapi Yesus langsung kepada pokok kebutuhan orang itu. Bahwa orang itu mau menikmati perhentian untuk lepas dari pergumulannya, lepas dari keterbelengguannya, lepas dari ketidakberdayaannya. Dan Sang Penolong dia bukan kolam itu, Sang Penolong dia bukan gelombang air itu, Sang Penolong dia bukan manusia yang kadang-kadang egois, tetapi dia, Sang Penolongnya sudah ada di situ. Dan kemudian dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sementara orang-orang waktu itu harusnya berkata, karena itu hari Sabat, dia akan berkata, jangan angkat tilammu. Tapi Yesus katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, sesuatu yang tidak mungkin 38 tahun, tapi sekarang dia ada di Sabat yang sejati. Siapa penolong dia yang sesungguhnya? Tuhan, bukan air, bukan gelombang, bukan keduniawian yang membuat orang bisa menikmati hidup. Sebab apa seringkali apa yang kita banggakan itu justru itu yang sangat menyakitkan kita. Tapi kita punya Tuhan yang begitu setia, yang setiap waktu, setiap saat, setiap jam kita bisa datang, mengkhususkan waktu, menjadikan waktu Sabat kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tahu betul pergumulan kita. Kalau kita mengkhususkan waktu hari ini bersama dengan Tuhan, Allah tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mulai bersandar Sabat dengan Allah, melakukan perhentian dengan Tuhan, sampai kita mendengar kata firman Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya percaya orang yang lumpuh 38 tahun, begitu dia bisa bangun, begitu dia bisa menggerakkan tangannya, begitu dia bisa menggerakkan kakinya, gairahnya, semangatnya, senyumnya, dia menjadi orang yang berbeda. Sehingga orang akan berkata, dia orang lumpuh yang sudah disembuhkan Tuhan. Dia orang yang tadinya cemberut menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Dia orang yang tidak bergairah menjadi bergairah. Itulah nama baru yang Allah berikan ketika kita mampu menghargai hari perhentian, hari Sabat kita. Dan Sabat kita yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di sebelah tangannya, tangan kanan kata firman Tuhan dijelaskan yang lumpuhnya. Hari itu adalah hari Sabat. Waktu Yesus masuk ke rumah ibadah dan mulai mengajar, orang banyak sudah siap melihat dia, menyaksikan dia, untuk menangkap dia. Kenapa? Karena kalau dia melakukan sesuatu pada waktu itu, dia sudah melanggar hari Sabat.
Dia layak dihukum. Kenapa? Karena tidak menghormati hari Sabat. Bagi orang Yahudi, Sabat itu berbicara tentang hari tertentu. Tapi bagi Yesus, Sabat itu berbicara tentang hati yang mau berhenti di hadapan Tuhan. Dan Yesus bilang kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya, maju ke tengah. Saudara perhatikan, orang itu maju ke tengah kerumunan orang banyak di bait Allah. Orang-orang yang sedang melihat celah untuk menangkap Yesus. Dan mereka melihat ketika Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Saudara, tiba-tiba tangannya menjadi sembuh. Segeralah bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Itulah makanya Yesus mengajarkan tadi bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia. Saudara, itu luar biasanya Tuhan. Tuhan jauh melihat ke dalam hati bagaimana orang yang lumpuh sebelah tangannya itu punya hati, menantikan benar-benar sungguh-sungguh hati di situ untuk bisa menikmati hadirat Allah. Sementara orang lain datang hanya karena kewajiban bahwa itu adalah hari Sabat. Tetapi orang lumpuh itu datang dengan satu kebutuhan. Saya butuh Tuhan, butuh menikmati Tuhan, butuh Tuhan untuk melakukan mukjizat di dalam kehidupannya. Dan Yesus berbicara tentang Sabat bukan hanya tentang berbicara manusia dan Tuhan, tetapi tanah pun. Saudara, Yesus mengajarkan, memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya tentang hari Sabat. Sabat tanah ditetapkan setelah 6 tahun dikelola, maka tahun yang ke-7 mereka tidak boleh mengelolanya, tidak boleh memetik hasilnya, harus dibiarkan. Di samping untuk pupuk tanah itu, lalu kemudian juga untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Dan wajar orang-orang pada waktu itu berkata, bagaimana mungkin kalau itu di hari Sabat tidak boleh menanam lalu saya menuainya? Firman Tuhan berkata, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Saudara dikasih di dalam Tuhan, mereka bilang begini, pada waktu mereka mempercayakan hari Sabat, lalu mereka makan dari mana? Tapi orang-orang pada waktu itu, perhatikan, Yesus menghargai hari Sabat itu, bahwa tanah saja harus beristirahat, apalagi kita manusia. Dan akibat dari tidak menghormati hari Sabat itu, mereka harus kemudian dibuang selama 70 tahun untuk membayar 490 tahun. Mereka tidak membayar Sabat atas tanah itu. Dari tahun 1096 sampai tahun 606 sebelum Yesus, mereka dari mulai Saul sampai kepada raja terakhir, mereka tidak melakukan Sabat atas tanah. Akhirnya mereka harus dibuang selama 70 tahun sampai dia menikmati bahwa perhentian itu mendatangkan berkat yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, masihkah ada yang belum berani menyiapkan waktu untuk berhenti sejenak dengan Tuhan? Apakah kita datang ke sini dengan pikiran yang tetap melayang? Nanti kalau saya di sini 2 jam, saya kehilangan kesempatan. Kalau saya memberikan waktu untuk Tuhan, waduh, nanti bagaimana pekerjaan saya tidak selesai, penghasilan saya berkurang. Kalau saya memberi, lalu bagaimana nanti kan berkurang. Saudara perhatikan, hukum dunia berlaku seperti itu. Tapi kalau hukum Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan hasilnya. Padahal kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ketinggalan atau kekurangan penghasilan apapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, dunia mengajarkan kerja non-stop. Dunia mengajarkan time is money, waktu adalah uang, sehingga jarang beristirahat, sehingga mengajarkan manusia bergantung kepada kekuatannya sendiri. Sementara Tuhan mengajarkan, awali dengan istirahat. Awali dengan bekerja dengan supaya kita bekerja dengan tentram. Lanjut beristirahat di dalam Dia. Tuhan kita awali. Itulah makanya setiap segala sesuatu yang akan kita lakukan, Tuhan meminta kita untuk duduk diam, berdoa dulu. Awali dengan beristirahat.
damai, lalu melangkah dengan damai, dan kita akan menikmati hasil. Percayalah, ketika kita menikmati peristirahat, berhenti di dalam Tuhan, akan ada berkat yang diperintahkan. Percayalah, kita akan menikmati peningkatan yang penuh dengan ketenangan. Dalam konteks perjalanan hidup kita, kita akan menikmati peningkatan-peningkatan yang membuat kita menikmati ketenangan. Kenapa? Karena perhentian dengan Tuhan yang membuat kemudian Tuhan memerintahkan berkat. Ketika kita memilih untuk mentaati Dia, ketika kita memilih untuk mengambil waktu perhentian, maka Tuhan yang akan memerintahkan berkat itu di dalam kehidupan kita. Kita membaca dari Imamat pasal 25 ayat 20 sampai 22. Di outline juga ada, kita baca bersama-sama. 2-3. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Sudah perhatikan sampai di sini. Ini logis loh pertanyaannya. Apa yang akan kami makan pada tahun yang ketujuh kalau kau tidak boleh menanam, tidak boleh menabur, dan tidak boleh menuai? Tapi coba kata firman Tuhan berikutnya 2-3. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang baru atau yang lama? Yang lama. Ketika orang Israel di padang gurun, mereka mengumpulkan mana pada hari Jumat, itu hari terakhir, harus double porsi untuk hari Sabtu. Makanya pada hari Jumat itu Tuhan memberikan berkatnya double porsi roti mananya, supaya mereka mengumpulkan buat hari Sabtu. Janda yang miskin datang kepada Elia, dan waktu Elia kemudian meminta supaya dipersembahkan dulu untuk Tuhan, awalnya mereka ngeyel, kalau kamu persembahkan tinggal kami masak, anakku besok udah gak makan lagi. Tapi kata Elia, buat aku dulu, nanti baru buat engkau. Logisnya kan kalau udah dibuat kan gak punya lagi. Tapi kata Elia, buat aku, nanti kau buat. Dan ketika mereka membuatnya buat Elia, Alkitab mencatat mereka tidak kekurangan tepung sampai musim panen berikutnya. Dan Alkitab mengajarkan di sini, ketika kita mengorbankan waktu kita, memberikan waktu perhentian bagi kita, bagi Tuhan dari kehidupan kita. Tuhan di sini mengatakan, ketika mereka berhenti pada tahun ke-6, mereka bertanya untuk makan tahun ke-7 bagaimana? Ternyata Yesus tidak hanya memikirkan sampai tahun ke-7, Yesus memikirkan sampai tahun ke-8 dan tahun ke-9. Tuhan akan memberikan panen di tahun yang ke-6 supaya tahun yang ke-7 engkau makan, tahun yang ke-8 di saat engkau menanam engkau juga makan, dan tahun yang ke-9 pun engkau masih memakan hasil yang lama. Itu berarti dari waktu yang 2 tahun itu kasih punya ada sisa 1 tahun. Saudara perhatikan, Tuhan kita ingin hidupnya mengalami peningkatan di setiap tahunnya, di setiap waktunya. Dan Tuhan mau tahun ini akan berjalan, ada peningkatan kehidupan kita, bukan justru menurun grafiknya di hadapan Tuhan. Ada investasi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Allah bilang, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Firman Tuhan bilang demikian. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita menginvestasikan waktu 2 jam, 3 jam bersama dengan Tuhan di ibadah hari Sabat ini, mungkin kita merasa, aduh waktu 3 jam, 4 jam kehilangan berkat, kehilangan materinya. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Apa yang engkau butuhkan di sepanjang 2 jam ini, bukan hanya 2 jam yang Allah pikirkan, tapi jam-jam berikutnya setelah itu Allah siapkan sampai kita memiliki hasil, untuk memiliki simpanan untuk di tahun yang akan datang. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengalami satu progres hidup yang kemudian semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin menikmati keberkatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bilang, ketika orang menghormati hari Sabat, ketika orang mau mengkhususkan waktu bagi Allah, Alkitab bilang, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu.
Ini indahnya di dalam Tuhan. Inilah yang membuat orang tidak bisa memahami betapa pentingnya bersekutu. Inilah yang membuat kata firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan engkau tinggalkan ibadah. Hari ini mungkin masa pandemi begini, di rumah kan juga bisa ibadah kalau yang memang jauh dan tidak bisa datang. Di rumah bisa menikmati live streaming ini, tapi lebih baik kalau kita bisa berkumpul seperti hari ini. Tapi kalau itu tidak bisa, kita bisa menikmati. Cuma masalahnya kalau di rumah benar-benar menyisihkan waktu untuk Tuhan sesungguhnya atau tidak. Jangan-jangan sambil setel, buka Facebooknya, mulai live streaming, tapi sambil ngerebus air. Tinggal airnya. Itu beritanya sampai mana gitu. Iya kan? Ketok-tok ada tamu cuma dengarkan. Bang saya aja di rumah kemarin bertemuan dengan majelis pusat besok. Lama-lama 2,5 jam dengerin orang ngomong seperti tiduran kok gini kok. Ini sudah berarti 2,5 jam. Nah, kita kan nggak 2,5 jam. Firman Tuhan hanya 40 menit ya. Kalau sampai kita nggak sesungguh-sungguh kan kayak apa? Saudara perhatikan, Tuhan katakan, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Betapa indahnya ketika kita mau memberikan waktu untuk Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan mengaruniakan urapan yang baru kepada kita. Berupa apa? Perhentian di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang beribadah, kita bersekutu yang hari ini ada di Basecamp, yang hari ini menikmati live streaming di rumah, kita benar-benar menikmati betul karunia untuk menikmati waktu perhentian dengan Tuhan. Sehingga di new time dan di era new normal ini kita benar-benar menjadi nyata sebagaimana Tuhan katakan dalam Yesaya 62 ayat yang kedua, ayat yang terakhir. Mari kita bersama-sama membaca. 2, 3, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nama yang baru apa yang Anda rindukan, yang kita rindukan di tahun yang akan datang? Nama baru apa yang kita rindukan? Orang lain melabelkan stempel di dalam hidup kita. Apakah nama seorang penyabar, nama seorang yang rendah hati, nama seorang yang murah hati, nama seorang yang tangguh, nama seorang yang berkemenangan, nama seorang yang bangkit dari keterpurukan, nama yang optimis menghadapi masa depan, nama yang penuh senyum. Apa yang mau Tuhan sematkan, yang Tuhan mengizinkan itu ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Oh Yesusku,
sehingga kami menghormati perhentian kami dengan Tuhan, mengkhususkan waktu bersama dengan Allah. Maka firman Tuhan katakan, aku akan memerintahkan berkat-Ku bagimu. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami percaya dari lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami rindu menghadapi tahun yang akan datang ini. Engkau menetapkan bagi kami ada nama yang baru, di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam rumah tangga kami Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih memberkati bangsa kami di tahun 2020 ini. Tuhan akan segera berakhir. Berkati bangsa kami sehingga tahun yang akan datang kami bersama-sama dengan seluruh bangsa ini akan menyongsong satu kehidupan yang baru, tetapi khusus bagi kami. Kami menikmati perbedaan karena Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap untuk memberikan korban persembahan. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berharum di hadapan Allah. Dalam nama Yesus